Bab 645 Kapten Kosmik tingkat 9. Keadaan kembali ke 20 menit yang lalu. Para preman kosmik garangan masih berkumpul di tempat semula. Dan Devan, sesudah menghancurkan satu planet seukuran Antares, Devan jadi semakin cepat. Terlebih, tak ada makhluk hidup di tempat itu. Dia terus menyerang dengan ganas, berteleportasi dari satu planet ke yang lain, lalu menghancurkannya dengan bintang berderai. Sebesar apapun planet itu, kalau planet di tempat terpencil hancur, tak akan berpengaruh. Sehabis serangan tersebut, waktu Energine sudah keluar, Devan langsung berteleportasi ke planet lain. Lalu hancur. Dia terus berpindah, langsung musnah. Banyak nama tingkat kekuatan muncul di bola cahaya. Murid kosmik tingkat 9. Pejuang kosmik tingkat pertama. Murid kosmik tingkat ke-7. Pejuang kosmik urutan kedua. Pejuang kosmik tingkat ke-8. Lalu, di hadapan Hederan, kelihatan keadaan yang mengerikan. Planet-planet yang dia lihat mulai meledak. Mau besar ataupun kecil, semua meledak bagai kembang api. Namun itu bukan kembang api, itu planet. Benar-benar mengerikan. Master kosmik bisa memusnahkan planet kecil, tapi harus mengerahkan kekuatan penuh. Memang ada yang bisa menghancurkannya dalam beberapa detik. Apa mungkin ratusan master kosmik bergerak di waktu yang sama? Dari peta bintang memperlihatkan planet-planet yang hancur. Tidak semua planet kecil, ada yang besar juga. Hederan pun jadi cemas. Walau dia punya 70.000 orang, namun pihak lain meski cuma punya ratusan orang, kekuatan tempurnya jauh lebih besar dari mereka. Kapten kosmik tingkat 9. Ini tingkat paling tinggi yang diperlihatkan oleh bola cahaya. Ukurannya 10 kali dari Antares. Itu tidak berarti kekuatan Devan cuma mencapai kapten kosmik tingkat 9. Lebih tepatnya, tak ada lagi planet yang bisa dia hancurkan. Yang lain masih punya makhluk hidup dalamnya. Atau, Athenos. Terlebih, dari seluruh Imperium Athenos, Athenos itu planet terbesar. Dia tak bisa meledakkannya. Walau tingkat kekuatan Devan masih belum jelas, namun Eliana merasakan lega. Sesuai dengan tingkatan master kosmik seperti yang dikatakan Devan, kapten kosmik tingkat 9 itu benar-benar kuat. Selain itu, Devan kelihatannya belum memakai kekuatan penuhnya. Itu berarti, Devan paling tisak sampai tingkat mayor kosmik. Seorang master tingkat ini, kalaupun tak bisa mengalahkan Imperium Andaras, tapi bisa melindungi mereka dengan mudah. Tapi tak lama, Devan sadar ada yang tidak beres. Kak, bukannya kamu bilang tak ada makhluk hidup di planet itu? Tapi jelas-jelas aku lihat ada kehidupan. Sehabis Devan menghancurkan planet, dia kelihatan agak muram. Karena dia terus-menerus menghancurkan planet. Kalau dia sadar ada makhluk hidup dalamnya, itu terlambat. Kalau planet itu hancur, tak akan ada makhluk yang bisa hidup lagi. Semuanya akan mati. Seharusnya tidak begitu. Planet-planet terpencil ini, Imperium Athenos sudah memeriksanya berkali-kali, tak ada makhluk hidup dalamnya. Eliana benar-benar kebingungan. Terlebih dari kekuatan energi yang JG keluar oleh yang mau melindungi diri sehabis planet itu hancur. Mereka tidak lemah. Banyak Master Overload dan bahkan ada juga Master Kosmik. Di planet yang sepi, kalaupun ada makhluk hidup, tak mungkin bisa sekuat itu. Kehidupan sekuat itu pasti akan dilaporkan oleh Imperium Athenos. Kalau tidak ada laporannya, berarti itu ilegal. Mereka yang lemah bisa dibilang penyelundup. Tapi sekarang bahkan ada tingkat kosmik. Mana mungkin penyelundup? Kalau bukan penyelundup, kenapa banyak master berkumpul di planet terpencil Imperium Athenos? Eliana pun menegang. Gawat,
mereka kelihatannya mau menyerang Imperium Athenos. Eliana langsung mengerti. Cuma itulah penjelasan yang masuk akal. Dua-dua kemungkinan yang mau menyerang Imperium Athenos. Yang satu, Imperium Kaljaka. Dan yang lain, Imperium Andaras. Dan mereka ada Master Kosmik. Jadi tak mungkin Imperium Kaljaka. Imperium Kaljaka tak punya Master Kosmik dan Master tingkat kosmik. Berarti Imperium Andaras. Tapi kalau Imperium Andaras mau menyerang Imperium Athenos, pasti akan langsung ke Imperium Athenos. Buat apa mengumpulkan banyak Master di planet terpencil? Eliana terpikir hal paling buruk, yaitu orang-orang ini mau menghancurkan Imperium Athenos, atau bahkan mau menghancurkan Athenos. Kalau tidak, mereka tak perlu ada di sini. Mereka akan langsung ke Imperium Athenos dengan kekuatan mereka. Bisa dengan mudah menghancurkan Imperium Athenos. Kalau mau menghancurkan planet Athenos, jadi harus berkumpul dulu. Kemudian datang bersamaan, di waktu yang sama, dan langsung hancurkan Athenos. Kalau begitu, tak akan ada yang selamat di Athenos. Eliana menjelaskan dugaannya pada Devan. Apa? Mau menghancurkan planet Athenos? Devan murka. Planet Athenis bukan cuma planet asal Imperium kakak seniornya, tapi banyak juga yang menyukainya. Dia yakin, kalau planet Athenos diledakkan, mereka semua akan mati. Setelah yakin kalau itu musuh, Devan tidak menunjukkan belas kasihan. Karena tak tahu cara tahu ada musuh tidak di planet terpencil itu. Jadi, dia langsung menghancurkan 10.000 planet dia di area bintang buangan itu. Kalau mau menghancurkan Athenos, bersiap untuk hancur. Lalu, preman kosmik garangan. Dari 70.000 orang, 60.000 orang langsung mati. Kalau tak bisa kabur dengan cepat, pasti akan mati. Hederan saja terkena dampaknya waktu planet itu hancur. Lalu, dia pun tahu siapa yang menghancurkan semua planet itu. Apa ini? Bukan ratusan Master Kosmik, namun cuma sepasang manusia. Dan yang menyerang cuma satu orang. Walau kekuatan paling tinggi Devan itu Kapten Kosmik tingkat ke-9, tapi dia bisa meledakkan 10.000 planet. Apa ini kekuatan bertarung Master Kapten Kosmik? Benar-benar mengerikan. Hederan pikir ini misi yang mudah. Dia pun sadar saat ini misi kematian. Jangankan preman kosmik garangan, organisasi tingkat tinggi sekalipun, mana bisa menghabisinya? Kamu bilang apa? 60.000 orang mati. Kamu sendiri hampir mati. Sehabis tahu yang sudah terjadi, Atarion kaget. Wanita, makhluk apa yang kamu singgung? Atarion menatap Cerina dengan penuh amarah. Cerina pun lebih kebingungan dari Atarion. Seorang saja memusnahkan 10.000 planet terpencil. Meledakkan area bintang. Walau bukan area bintang abadi. Bukankah ini mengerikan? Musuh benar-benar kuat. Cerina kelihatan sangat putus asa. Bersambung. Bab 646 Atarion ketakutan. Wanita, kalau mau menghabisinya, cuma ada satu cara, ke Imperium Andaras, di tempat itu ada yang mampu menghabisinya. Atarion menggeleng. Meski dia benar-benar marah sekarang, dia bahkan rasanya mau membunuh Cerina. Namun waktu melihat wanita yang cantik itu, dia pun tak bisa. Dan dia berikan cara lain. Imperium Andaras, tapi aku tak punya portal untuk ke Imperium Andaras. Cerina kelihatan benar-benar sedih. Imperium Andaras ada di galaksi Setrena. Jarak ke galaksi itu benar-benar jauh.
untuk bisa berteleportasi ke galaksi itu. Perlu portal yang benar-benar canggih. Aku punya, akan kukirim kamu ke sana. Atarion memunculkan portal kecil. Cuma bisa untuk satu teleportasi. Ini bukan portal yang mengikuti orang yang berteleportasi. Wanita, dengan portal ini, kamu bisa ke Imperium Andaras, tapi tak punya kartu identitas Imperium Andaras. Kekuatanmu juga sangat lemah. Sehabis pindah belum tentu kamu bisa hidup. Berhati-hatilah. Atarion belum selesai bicara, tapi Cerina sudah lompat ke portal itu duluan. Asal ada peluang, walau kecil, dia tak akan menyerah. Dia sudah tak peduli dengan nyawanya. Atarion, kaburlah, dia akan datang padamu untuk balas dendam. Mendadak, ada pesan dari alat komunikasi Atarion. Itu dari Hederan. Sialan, preman kosmik garangan, bukannya kalian tak akan memberikan informasi tentang penyewa kalian? Atarion pun panik. Kalau Devan bisa menghancurkan 10.000 planet. Kalau begitu, menghancurkannya mudah sekali, kan? Tapi, tak ada jawaban. Tak lagi terdengar suara. Apa Hederan sudah dihabisi? Benar. Hederan sudah mati. Walau tak mati dalam ledakan planet. Tapi, dia ditangkap oleh Devan. Tadinya, dia tetap berpegang teguh. Tak mau memberitahu penyewanya, Atarion. Tapi, Devan memakai aturan kosmik yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Terlihat, Devan bicara. Aku bilang, semua yang kamu katakan setelah ini adalah kebenaran. Beritahu aku, kamu siapa dan dari mana? Tanya Devan. Aku pemimpin preman kosmik garangan, Hederan. Ucap Hederan. Sehabis menjawab, dia tutup mulutnya karena kaget. Apa ini? Dia terus bicara jujur. Apa kegiatan preman kosmik garangan? Devan terus menanyai. Kalau orang menawarkan kepeng kosmik, kami akan kerja untuk mereka. Devan paham. Preman kosmik garangan, seperti tentara bayaran Antares. Siapa yang membayarmu? Tanya Devan. Aku tak akan beritahu. Itu Atarion. Hederan tidak berdaya. Jelas, Devan tidak cuma kuat. Dia juga punya aturan kosmik yang benar-benar kuat. Dia di mana? Aku tidak tahu, tapi kami punya alat pelacak. Kalau bicara padanya, bisa tahu dia di mana, ucap Hederan. Sekarang, dia berkata jujur. Sebab itulah, walau dia tidak mau jujur, dia tidak bisa. Cepat hubungi dia. Bisa dibilang, Hederan masih berpegang teguh. Akhirnya dia memperingatkan Atarion untuk kabur dengan cepat. Melihat orang itu berani memperingatkan Atarion, Devan langsung menghajarnya jadi kabut darah dengan satu serangan. Karena itulah, Atarion dengar apapun. Orang yang sudah musnah tak bisa menjawab. Walau Devan sudah mendapat koordinat peta bintang dari planet yang ditempati Atarion. Tapi dia tak punya portal untuk pindah ke sana. Untung, di cincin penyimpanan Hederan ada portal. Di dalam, kebetulan ada portal ke bidang bintang dekat bulan Atarion. Planet tanpa nama. Gimana ini? Dia tak tahu aku di mana, kan? Tidak, mana mungkin dia tahu. Atarion tahu, yang paling tepat sekarang adalah kabur dengan portal ke planet lain. Tapi dia tak bisa pergi begitu saja, ada ribuan istrinya. Semuanya, kemarilah. Akhirnya, Atarion buat keputusan, bawa semua istrinya. Paling tidak, bawa beberapa. Kadang, punya banyak istri itu tidak baik. Ada apa? Apa ada masalah? Alat komunikasinya langsung heboh. Banyak pesan yang masuk. Istri Atarion tak mengerti apa yang terjadi. Setelah beberapa menit, puluhan ribu orang berkumpul. Puluhan ribu wanita cantik. Atarion merasa kepalanya mau meledak. Baru sekarang dia merasa punya banyak istri bukan hal baik. Semuanya,
pakai portal di kalian untuk pergi dari sini. Atarion berteriak, Tuan, aku mau pergi denganmu. Aku juga mau bersamamu. Sehabis Atarion memerintahkan pertama kalinya, tak ada yang mau pergi. Mana mungkin, Atarion itu master pejuang kosmik. Dia itu orang hebat. Kukatakan sekali lagi, kalian pakai segel formasi teleportasi dan langsung pergi. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Biar para wanita ini patuh, Atarion pun akhirnya harus bicara perkataan kasar. Akhirnya, para wanita itu memakai segel formasi dan pergi. Tapi tak semua wanita punya. Atarion menyuruh mereka pergi bersama. Melihat para wanita hilang satu persatu di hadapannya, Atarion pun menghembuskan napas lega. Di waktu yang sama, dia merasa apa dia terlalu hati-hati. Devan mungkin tidak akan tahu. Tapi, waktu beberapa ribu istrinya diteleportasi, dia sadar, tak ada lagi portal. Atarion pun gemetar. Dia sadar, Devan di sini. Portal itu dihalangi oleh segel formasi. Benar-benar. Setelah beberapa saat, sepasang manusia muncul di hadapan Atarion. Waktu dia lihat pria muda yang sangat percaya diri itu, Atarion pun menelan ludahnya. Kamu Atarion? Tanya Devan sambil sipitkan matanya. Iya, aku. Atarion jelas merasa tekanan yang sangat besar waktu memandang Devan. Kamu membayar preman kosmik garangan untuk meledakkan planet Athenos? Tanya Devan dengan mata menyipit. Lia, Atarion tahu, walau dia tidak mengakui, sama saja. Kemudian, dia langsung bersujud pada Devan. Devan, aku tahu, sudah tamat untukku, tapi tolong biarkan istri-istriku pergi. Atarion pun memohon. Devan melirik kerumunan berjumlah ribuan orang. Dia pun agak tersenyum. Kelihatannya, kakak senior tidak bohong. Master Kosmik punya banyak sekali istri. Bisa, berikan cincin penyimpananmu, aku akan lepaskan mereka. Ucap Devan dengan tenang. Bersambung.